Ya, sebelum kita mulai atau membuka apa itu profil Pancasila, mungkin ada yang mau ice breaking dulu. Ya, untuk Wasna silakan ice breakingnya supaya membuat suasana kita ini tambah semangat dan materinya juga tidak deg-degan. Oke, silakan. Ya, baik, kita lanjut kepada profil Pancasila. Apa sih profil Pancasila itu untuk kegunaan profil Pancasila itu untuk pendidikan kita untuk saat ini yang dicantumkan oleh Mas Menteri Nadiem. Nah, sebelum lanjut ke materi itu, untuk profil Pancasila ini sendiri, untuk sekolah kita mungkin sudah dijalankan terlebih dahulu, ya, seperti menjalankan ibadah, terus menjalankan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya itu semua mungkin kita sudah jalanin di SMK Yapis ini sendiri. Ya, next, untuk materi, definisi profil pelajar Pancasila. Ya, di situ bisa Bapak Ibu lihat apa definisi profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Terdiri dari 6 dimensi dengan penjabaran elemen di masing-masing dimensinya. Nah, di mana? 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Nah, poin selanjutnya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Nah, di sini, di mana peserta didik kita dituntut untuk mereka memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, itu menghormati sesama manusia, terus baik kepada diri sendiri, artinya itu mereka harus menghargai diri sendiri, tidak membuat dirinya itu seperti kecanduan narkoba atau minuman-minuman keras. Nah, itu semua dilarang. Nah, kepada sesama manusia, nah di sini kita harus menghargai manusia itu sendiri, sesama manusia. Apapun pendapat teman atau orang lain, kita harus menghargainya. Nah, kepada alam. Nah, apa sih kepada alam itu? Yaitu kita harus menjaga lingkungan kita. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, selesai makan, tolong sampahnya dibuang kepada tempatnya, seperti itu. Nah, kepada negara. Apa itu kepada negara ya? Di sini kita harus rela berkorban untuk negara kita. Dengan seperti apa? Yaitu dengan berpendidikan. Nah, poin kedua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu mewujudkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Pelajar Indonesia atau peserta didik memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Untuk mencapai kebinekaan global, pelajar Indonesia atau peserta didik harus dapat mengenal dan menghargai budaya yang dimiliki
budaya Indonesia itu sendiri. Dapat berkomunikasi dan berinteraksi antara budaya, merefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta keadilan sosial. Nah, poin ketiga yaitu mandiri. Pelajar Indonesia ataupun peserta didik memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Nah, di sini kenapa peserta didik harus mandiri? Nah, untuk SMKPK sendiri, di mana mandirinya, saya kasih contoh yaitu seperti anak-anak yang telah kita lepas magang. Nah, di situ mereka diberi kepercayaan untuk dapat mandiri, melaksanakan tugasnya, mengerjakan tugasnya yang dikasih kepada pihak-pihak kantor itu sendiri. Nah, itu salah satu contoh. Terus bergotong royong. Pelajar Indonesia atau peserta didik memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia adalah untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi dengan sesama. Nah, untuk penjabaran bergotong royong ini sendiri, kita bisa mengambil contoh. Nah, sebelum masa pandemi, mungkin kemarin kita ada yang namanya kebersihan tata kota Timika. Nah, itu adalah gotong royong. Nah, gotong royong di sekolah, Jumat bersih. Nah, itu adalah sebuah gotong royong yang secara nyata. Nah, bagaimana gotong royong dilakukan di dalam kelas, melakukan kolaborasi, bekerja sama, yaitu saat guru-gurunya memberikan tugas, anak-anak disuruh mandiri, itu bekerja sama dalam suatu kelompok. Seperti itu, mencari pokok permasalahannya, terus mencari pemecahan permasalahan yang dikasih seperti itu. Nah, poin kelima, bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dengan penemuan baru. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisis dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Nah, bernalar kritis. Di sini bernalar kritis, contoh, saat guru di kelas ataupun saat guru memberikan pelajaran, nah ada beberapa materi yang dikasih, di situ siswa mencari, membuat pertanyaan, mungkin gurunya di situ ada sedikit kesalahan atau apa. Nah, di sini memberikan kritikan, bernalar kritis, menunjukkan bahwa mereka itu bukan hanya guru saja yang bisa, tapi di sini siswa pun bisa, seperti itu. Jadi di sini guru tidak menganggap bahwa dirinya yang paling bisa, tidak ya. Bahwa siswa juga di sini bisa dan kita harus belajar dari siswa juga, seperti itu. Terus apalagi tadi bernalar kritis, poin ke-6, kreatif. Nah, pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan bermartabat dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara lain dan perbedaan untuk bisa berinovasi. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan
karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif sesuai permasalahannya. Baik, di sini penjabarannya di mana di sekolah Bapak Ibu mungkin ada salah satu siswa atau beberapa siswa yang memiliki keunggulan atau kreativitas. Contoh mungkin di bidang TKJ, yaitu kemarin ada di bidang TKJ itu pembuatan robot apa seperti itu, dan kalau di TKJ ada yang namanya kreatif, siswa-siswa dituntut untuk kreatif, untuk merakit apa seperti itu sampai ke Jayapura ataupun sampai ke Jakarta seperti itu. Nah, di situ siswa sudah memiliki kreativitas. Nah, poin selanjutnya, ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Poinnya, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Poin kedua, berkebinekaan global. Mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antara budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Berkeadilan sosial, bergotong royong, kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Mandiri, pemahaman diri dan situasi regulasi diri. Bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi, dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Baik, kreatif. Nah, apa sih kegunaan profil pelajar Pancasila? Nah, sebelum lanjut ke materi, mungkin ada Bapak Ibu yang tahu ingin memberikan masukan tentang kegunaan profil pelajar Pancasila untuk pendidikan kita saat ini. Ayo, mungkin dari ada salah satu Bapak Ibu guru, silakan supaya otak kita rileks. Nah, nanti dapat poin loh. Dapat voucher, jangan salah ya. Nanti saya kasih voucher 1 permen buat Ibu Bapak. Atau saya tunjuk satu-satu saja supaya Ibu Bapak bisa menjawab ya. Baik, siap-siap ya. Kalau begitu saya tunjuk satu, mungkin dari Bapak Sahaka Rumagia, soalnya di sini dia muncul. Ya, untuk Bapak Sahaka Rumagia mungkin bisa. Silakan Mbak, silakan. Oh, Bu Hasna katanya sudah menunjukkan tangannya. Oh, iya. Alhamdulillah. Ya, oke. Untuk Bu Hasna tahu kegunaan profil pelajar Pancasila ini untuk pendidikan kita saat ini itu seperti apa? Oh, menjawab, saya kira mengajukan pertanyaan. Menjawab dulu. Memberikan pendapatnya. Iya. Memberikan pendapatnya mungkin naik. Saya mau aktifkan. Ya, tapi kayak gitu. Matikan ini siapa? Saya ya. Kunci tutup. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab tentang pertanyaan dari Ibu Evi. Kira-kira apa sih kegunaan profil pelajar Pancasila kepada pendidikan yang akan kita lakukan dengan mengimplementasikan sekolah PK. Menurut saya saat ini
apalagi pada saat pandemi seperti ini, banyak siswa atau peserta didik ya yang mungkin sudah terkikis rasa berkebinekaan atau mengimplementasikan Pancasila kepada dirinya dan sehari-hari. Banyak siswa yang tidak hafal Pancasila, bukan hanya siswa, orang besar saja banyak yang masih dijumpai belum hafal sila pertama sampai sila kelima Pancasila. Lah, kenapa profil pelajar Pancasila ini akan diterapkan? Ya, itu gunanya karena pemerintah dalam hal ini adalah Mas Menteri ingin anak-anak yang pribadinya itu sudah terkikis tentang profil pelajar Pancasila, ini akan dimunculkan kembali sehingga harapannya tetap sebagai seorang pelajar itu memiliki rasa nasionalis yang tinggi. Tuh. Kemudian berkaitan dengan profil pelajar Pancasila ini, harapannya adalah siswa itu merdeka seperti yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Dulu guru adalah sebagai pendidik atau mentransfer ilmu dengan adanya filosofi pendidikan yang memerdekakan itu nanti kita jadikan siswa adalah objek ya. Objek. Kita harus mementingkan apa itu kebutuhan siswa ya. Kita tidak boleh sebagai pendidik tidak boleh mendikte siswa seperti apa. Kita harus memerdekakan siswa. Seperti itu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Siti Khadijah atas jawabannya. Nah, mungkin ada lagi yang mau jawab? Ya, kalau tidak ada lagi, saya lanjut dulu untuk tahap berikutnya. Nah, di mana di sini kegunaan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di tabel atau gambar itu. Nah, tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, yang dimana pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Nah, terus selanjutnya Ki Hajar Dewantara telah mengkonstruksi visi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan sistem pendidikan nasional. Nah, membahas tentang Ki Hajar Dewantara, mungkin kita hanya mengenal nama beliau. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan, seperti itu. Penggerak pendidikan yang ada di Indonesia. Tapi, apakah Bapak Ibu guru tahu tentang semboyan yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara ini? Nah, mungkin tadi sudah Ibu Khadijah, sekarang mungkin peserta Bapak Ibu yang lain. Mungkin yang dari belakang Pak Andri, mungkin Bapak Andri tahu tentang sejarah dari Ki Hajar Dewantara ini atau semboyan yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara. Oke, Pak Andri bisa selaku pendidik untuk anak didiknya nanti seperti apa. Silakan Pak Andri bisa menjawab dulu pertanyaan dari saya. Pertanyaannya, semboyan dari Ki Hajar Dewantara ini seperti apa atau profilnya dalam pendidikan? Profil atau semboyan dari Ki Hajar Dewantara itu di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Andri. Nah, di mana tadi yang disebut sama Pak Andri, yaitu semboyan atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang dituntut sekarang untuk peserta didik belajar mandiri, di mana itu adalah
Kayak bahasa Jawanya itu ingarso sang tulodo. Ya. Tuturi handayani. Mantap Bapak Ibu guru ngomong selancar ini ya. Lancar jaya ini. Ya, tidak tidak sia-sia kita mengikuti pelatihan kemarin ya. Ya. Nah, berarti di sini apa sih artinya dari ingarso sung tulodo ini? Nah, artinya ketika menjadi seorang guru, Bapak Ibu harus dapat memberikan sari atau suri tauladan kepada siswa kita semua. Ataupun untuk orang di sekitar kita, seperti itu ya. Terus poin kedua, ing media manguntarso, artinya apa untuk guru? Nah, di sini seorang guru harus tegak. Kesibukannya diharapkan dapat membangun semangat terhadap peserta didik. Jadi di sini guru itu harus memberikan motivasi, memberikan semangat belajar kepada peserta didik, bukan hanya memberikan materi, memberikan tugas, bukan seperti itu. Jadi di sini harus mendampingi dulu sebelum kita melepas peserta didik kita menjadi seorang yang mandiri, seperti itu ya. Nah, poin ketiga, tuturi handayani, ini yang terpenting dalam dunia pendidikan. Kita mungkin hanya mengenal tuturi handayani. Yang ada di slogan itu apa itu tuturi handayani. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini tuturi handayani di mana seorang guru harus diharapkan memberikan suatu dorongan. Seperti itu, atau motivasi yang bermoral dan semangat kepada peserta didik ketika belajar. Ketika guru tersebut berada di belakang. Jadi memberikan dorongan, bukan menjatuhkan siswa ya, Bapak Ibu guru. Jadi situ mendorong siswa itu untuk lebih baik, untuk lebih maju, seperti itu.